Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Hari ini kita akan berbakti bersama-sama pada tanggal 5 April tahun 2020. Dan ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus A. Pandi STH. Kita membuka kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pertolongan kita dalam kebaktian Minggu Sengsara ke-7 hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kidung Jemaat nomor 36 ayat 4. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam surga, kepadamu ya Allah kami mengangkat syukur dan pujian, karena kami masih dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah keselamatan yang kami terima. Pada saat ini ya Allah, dalam kebaktian hari ini, kami akan membaca firman kebenaran-Mu, merenungkannya, dan akan melakukannya di dalam sisa kehidupan kami ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang hadir pada saat ini. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Biarlah semua ini membawa berkat bagi kami. Ampun salah dan dosa kami yang banyak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan, Injil Yohanes, pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 15. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia,
melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikianlah jauh pembacaan firman untuk kita semua. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam, Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berada di minggu peringatan kesengsaraan Kristus yang ke-7 di tahun 2020 ini. Firman Tuhan datang kepada kita di bawah tema Yesus menderita bersama semua mereka yang menderita dan sakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema ini merupakan kabar baik, berita sukacita, dan yang memberikan kekuatan kepada umat manusia.
tema ini juga sekaligus menunjukkan bahwa adanya konsep penyatuan antara Allah dan manusia. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa kehidupan yang dijalani oleh manusia, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya, adalah kehidupan yang senantiasa mempertemukan kita dengan berbagai penderitaan dalam hidup ini, termasuk bersama dengan mereka yang mengalami sakit. Biasanya kalau kita berada dalam penderitaan dan sakit, kita merasakan kecemasan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Namun dalam perayaan Minggu Kesengsaraan Kristus hari ini, kita melalui tema renungan Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit, ingin memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sekalian. Karena itu, pertanyaan datang bagi kita adalah, mengapa Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit? Melalui bacaan kita tadi, ada 3 alasan yang dapat kita pelajari. Pertama, Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit oleh karena Yesus dihukum mati, padahal Yesus tidak bersalah. Yesus dihukum mati sekalipun dia adalah orang benar. Kita bisa melihat ini dalam bacaan kita pasal 18 ayat 38b sampai dengan pasal 19 ayat yang keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini terlihat bahwa Yesus dituduh sebagai raja, dan tuduhan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga pada akhirnya Yesus dihadapkan kepada pengadilan Romawi yang pada waktu itu diwakili oleh gubernur wilayah Yudea, Pilatus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah Yesus dihadapkan kepada Pilatus, Pilatus tidak gegabah, tidak terburu-buru untuk menerima seluruh pengaduan. Tetapi Pilatus melakukan penelitian berkali-kali terhadap Yesus. Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Pilatus, didapatilah oleh Pilatus bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan. Bagi Pilatus, Yesus adalah orang benar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Pilatus dalam bacaan kita mengatakan bahwa dia berusaha untuk membebaskan Yesus dengan cara melalui tradisi Yahudi. Sebab pada waktu itu dalam tradisi Yahudi,
apabila menjelang Paskah, maka ada kebiasaan untuk membebaskan seorang tahanan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pilatus itu oleh orang-orang Yahudi, ternyata mereka lebih memilih Yesus dihukum mati dan Barabas yang adalah seorang penyamun dibebaskan. Orang yang tidak bersalah tetapi dijatuhi hukuman mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus dihukum mati adalah supaya semua umat manusia, setiap Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya memperoleh pengampunan dosa. Yesus yang adalah orang benar dijatuhi hukuman mati, yaitu supaya mengganti kita sebagai Barabas masa kini, agar kita dibebaskan sebebas-bebasnya dari segala belenggu kematian dan memperoleh kehidupan yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit karena Yesus dihukum mati sekalipun ia benar. Yang kedua, Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit karena Yesus dihukum mati oleh karena kebencian manusia. Kita bisa lihat ini dalam pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kedua ayat ini kita melihat bahwa Pilatus membiarkan Yesus dicambuk. Pilatus membiarkan Yesus dimahkotai duri. Pilatus membiarkan Yesus dihina dengan memakaikan jubah ungu sebagai raja. Padahal pada saat itu Yesus tidak tampil dalam kebesarannya sebagai seorang raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Pilatus ini sebenarnya Pilatus mengharapkan agar orang-orang Yahudi melihat Yesus di mana darahnya mengalir dari kepala. Luka-luka cambuk yang luar biasa menyakitkan itu dialami oleh Yesus. Bahkan penghinaan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Romawi kepada Yesus yang adalah manusia lemah. Ini dipertontonkan oleh Pilatus agar orang-orang Yahudi kiranya merasa iba terhadap Yesus. Dan karena itu kiranya orang-orang Yahudi dapat meminta kepada Pilatus agar Yesus dibebaskan. Tetapi apa yang diharapkan oleh Pilatus ini justru tidak ditanggapi. Orang-orang Yahudi malah melakukan sebaliknya. Mereka berteriak dengan keras dan nyaring, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita melihat di sini bahwa kebencian yang begitu luar biasa oleh orang-orang Yahudi ternyata
menutup mata hati mereka terhadap kebenaran. Mereka tidak dapat melihat Yesus sebagai orang benar. Bahkan mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus dan dilihat oleh orang-orang Yahudi ternyata tidak mampu membuat orang-orang Yahudi untuk melihat kemuliaan Yesus. Malahan orang-orang Yahudi ini semakin membenci, semakin dendam, bahkan semakin geram, sehingga nafsu kebencian menguasai hidup mereka. Sehingga mereka tidak memiliki belas kasihan kepada Yesus dan menegakkan kebenaran. Hal ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara-saudara berada dalam situasi adalah wajar apabila karena kebenaran, karena Kristus, kita dibenci oleh dunia ini. Adalah wajar karena mengikut Kristus kita dibenci. Bahkan apa yang dialami oleh Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan yang hidup pada dewasa ini, kita harus sadar dalam kesungguhan bahwa konsekuensi percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menyatakan cinta kasih selalu berhadapan dengan penolakan dan kebencian. Tetapi sadarlah kita semua bahwa Yesus telah berkata-kata terlebih dahulu kepada kita, seperti yang diungkapkan oleh penginjil Matius dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu ditimpakan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus dihukum mati oleh karena kebencian yang begitu besar dari manusia. Hal yang ketiga, Yesus menderita bersama mereka yang menderita dan sakit oleh karena Yesus dihukum mati sebagai anak Allah. Kita bisa melihat ini dalam pasal 19 ayat 7 sampai dengan ayat 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para imam dan ahli Taurat merasa pantas bila Yesus dihukum mati, karena bagi mereka Yesus mengklaim diri, menyebut diri sebagai anak Allah. Kita bisa lihat itu dalam ayat 7. Ini membuat Pilatus makin merasa takut terhadap Yesus, sebab Pilatus tahu siapa Yesus. Bagi Pilatus, Yesus adalah orang benar. Karena itu, Pilatus mencoba lagi untuk bertanya kepada Yesus tentang asal-usul Yesus.
Tetapi jawaban Yesus kepada Pilatus justru membuat Pilatus makin merasa takut, dan karena itu Pilatus bersegera untuk membebaskan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apalagi ada pesan dari istri Pilatus. Itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 27 ayat 19. Istri Pilatus berkata kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus dihukum mati karena Yesus adalah anak Allah. Apa yang disampaikan juga oleh istri Pilatus bagi orang-orang Yahudi justru menjadi kesempatan untuk terus menyudutkan Yesus. Sehingga Pilatus berada dalam dua pilihan: membela kebenaran atau mempertahankan jabatan sebagai gubernur Yudea. Ternyata semua bukti tidak membuat Pilatus untuk berada di pihak kebenaran. Pilatus lebih memilih posisinya sebagai pejabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus yang benar, Dia adalah anak Allah yang berkuasa, harus dijatuhi hukuman mati karena kebencian orang Yahudi, karena kebencian manusia, dan Pilatus tidak berdaya sama sekali. Hal ini mengajarkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah berada di jalan yang benar. Terlebih bersama dengan masyarakat dunia, khususnya bangsa dan negara, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Virus yang menyebar dengan cepat dan merenggut nyawa manusia. Penanganan terhadap pandemi COVID-19 ini telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk di Kota Kupang ini. Segala upaya telah dilakukan secara maksimal, antara lain fasilitas sarana seperti masker. Kita tahu bahwa ini menjadi kebutuhan, tetapi di toko-toko sudah habis. Kalau ada pun juga harganya melambung. Tetapi upaya untuk membuat masker sendiri itu telah dilakukan oleh banyak pihak. Sarana untuk cuci tangan, hand sanitizer, harus dibuat sendiri karena tidak ada lagi di pasaran. Bahkan situasi ini membuat mahalnya harga sembako. Mungkin Bapak Mama ada yang sudah borong belanjaan ini di toko-toko. Walaupun
Situasi ini membatasi kita untuk jangan monopoli. Tapi itu konsekuensi daripada situasi yang ada ini. Saya kira pemerintah perlu tegas dan kita semua perlu taat dan disiplin terhadap seluruh anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita dalam rangka membatasi berkembangnya virus COVID-19 ini. Firman Tuhan datang kepada kita ketika Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia memikul salib. Itu menandakan bahwa Allah sedang ikut pikul penderitaan dan kesakitan manusia. Oleh karena berbagai rupa pencobaan dan sakit penyakit yang menjerat kehidupan manusia, termasuk COVID-19 ini. Firman Tuhan datang kepada kita bahwa Allah tidak membiarkan manusia, Allah tidak membiarkan saya dan saudara-saudari untuk berjalan dalam kekelaman. Allah ikut menanggung penderitaan yang ada. Allah tidak berada di tempat yang jauh, tetapi Allah ada bersama kita. Karena situasi yang ada termasuk COVID-19 ini terjadi tidak di luar kekuasaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam penderitaan Tuhan Yesus, Ia memberikan kepada kita kekuatan supaya sebagai sesama umat Tuhan bergandeng tangan dengan semua pihak yang ada dalam kehidupan ini, supaya kita saling berbagi, saling menopang, dan membangkitkan harapan-harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus yang menderita tidak pernah meninggalkan kita. Justru dalam penderitaan dan kesakitan, Dia hadir untuk menolong kita bahwa kita tidak sendiri menghadapi semuanya itu. Karena itu, marilah kita kembali dalam hidup kita masing-masing. Hidupkanlah penderitaan Kristus waktu lampau untuk kehidupan kita yang lebih baik sekarang ini. Selamat memperingati kesengsaraan Kristus yang ke-7 ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur untuk kesempatan kami menghayati kesengsaraan Kristus
bagi pengampunan dosa umat manusia. Telah 7 minggu kami lalui untuk kami merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya kami sebagai umat-Mu mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, memperoleh pengharapan yang baru dalam penghayatan akan kesengsaraan Kristus dan akan situasi hidup yang kami jalani sampai dengan sekarang ini. Biarlah kami memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan kami dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Ya Allah, hadir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, juga dalam keluarga dan rumah tangga kami, supaya kami didapati oleh Tuhan memperoleh penghiburan dan kekuatan, sebab Yesus yang menderita adalah Yesus yang menderita bersama dengan kami. Dan karena itu kami tidak pernah sendiri dalam menghadapi penderitaan dan kesakitan di dunia ini. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mengelola penderitaan dan sakit kami secara baik dan benar dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, saat ini bersama dengan umat manusia, juga sebagai bangsa dan negara Indonesia, kami ada dalam pergumulan virus COVID-19. Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu untuk menghadapi seorang diri. Karena itu kami datang sebagai umat tebusan-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi umat manusia. Kiranya virus COVID-19 ini Tuhan taklukkan di dalam nama-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami semua sebagai warga negara untuk memperhatikan dan taat dengan sungguh-sungguh semua anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah dan juga oleh gereja, supaya kami bertanggung jawab untuk membatasi penularan virus COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kami yang belum dapat memahami sesungguhnya anjuran pemerintah. Namun di kesempatan ini, Tuhan kiranya menolong kami, yakinkanlah kami, supaya dalam situasi yang sulit ini, kami mampu bijaksana untuk menyikapinya. Kami ada bersama dengan semua mereka yang berada dalam keadaan sakit ini. Tuhan, bangkitkanlah pengharapan kepada mereka. Berkatilah para medis dan segala upaya pemerintah supaya dapat meminimalisir kematian, tetapi makin banyak mereka yang sakit beroleh kesembuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan yang sejati. Terima kasih Bapa di surga, memberkati khusus pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, segala upaya yang dilakukan. Berkati pemerintah Kota Kupang, berkatilah juga seluruh jemaat Immanuel Oepura.
supaya kami taat terhadap semua anjuran yang ada. Dengan demikian, kami tidak saja mengasihi diri kami sendiri dari ancaman virus COVID-19, tetapi kami mengasihi seluruh umat manusia. Kami menyatakan iman kami bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah penyerahan diri kami. Sambutlah kami dalam doa ini. Di dalam nama Yesus, Juru Syafaat, kami datang pada Bapa di sorga. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat yang kedua. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib, di godaan dunia ini ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Masukilah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Immanuel. Terima kasih untuk Bapak Mama semua yang telah mengikuti ibadah online di Jemaat Immanuel Oepura. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Immanuel. Bapak Ibu Jemaat Immanuel Oepura yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kami ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami percaya walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita saling mendukung dan saling mendoakan. Karena itu kami terus mendorong agar sebagai jemaat, marilah kita mengikuti semua anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kita mentaati dengan sukarela, dengan percaya bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah kepada kita sebagai warga masyarakat adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita ada juga dalam pergumulan dengan mereka-mereka yang sementara dirawat. Namun kita terus berdoa agar Tuhan menolong mereka melalui para medis. Pada kesempatan ini kita telah mengakhiri perayaan Minggu Sengsara selama 7 minggu di tahun 2020. Nanti hari Jumat kita akan masuk dalam peringatan Jumat Agung. Kita masih ada dalam masa bahwa kita akan beribadah dan merayakan Jumat Agung itu di rumah kita masing-masing. Karena itu, marilah kita lakukan dengan sukacita. Dan sesudah itu, pada hari Minggu,
kita bersama-sama juga akan merayakan Paskah. Kiranya kita tetap lakukan dengan penuh sukacita pula. Inilah yang dapat kami sampaikan. Hari Jumat kita akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan selalu menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Amin.